satu siapa namanya? Rahmat. Rahmat. Rahmat dan dia. Itu berapa hari tidak masuk? Satu. Hari ini. Iya. Yang satu lagi? Iya. Berapa hari nggak masuk? Satu. Ya mungkin ada pengaruh perubahan cuaca saja. Pengaruh berdosis. Untuk yang sehat dipertahankan untuk ke depan harus tahu kondisi kapan saat hujan kamu harus buat diri, misalnya dipersiapkan mantel untuk hujan dari kehujanan, kan bisa mengurangi rasa sakit dan menambahkan pembelajaran esoknya. Nah, sekarang Bapak mau memberikan ice breaking dulu. Nah, ice breaking yang sangat ringan sekali, yaitu gunanya untuk merefleksikan badan kalian. Oke, untuk semuanya berdiri. Kemudian tangan di atas. Ya, gerakan sambil putar seluruh badan, kembali lagi putar seluruh badan, kembali lagi, kemudian kepala diputar. Sekarang sekali kan kamu lakukan ini kan? Dan kalau sudah tangan dilepas, kemudian rasanya gimana? Lumayan Enak. ya, untuk itu efeknya bisa melenturkan otot kalian. Yang kadang kaku sedih-sedih dari tangan atau leher nggak jauh dengan efek bagus dari sholat. Kenapa agak rumpu yang sampai ke bawah untuk melenturkan otot, ya. Nah, untuk melancarkan peredaran. Misalnya subuh-subuh harus bangun, nah lagi ngantuk-ngantuknya, nah tapi tidak dirasa bagian butuh kurang, butuh darah mengalir dengan sholat. Itu bagian olahraga dulu. Yang kedua, untuk kedisiplinan waktu, kan nggak boleh sholat ditunda, ya. Nah, ada tafsir yang penting masuk waktu. Tapi kan beragam waktunya, ya kan? Kalau maghrib 1 jam, jam 6, jam 7 dan yang lain. Nah, itu keterangan dari kelenturan badannya yang saya sampaikan. Nah, kemudian kembali kepada pembahasan ini. Saya minta baikkan sambil ini ya, tadi belum selesai perkenalannya. Ada yang pengen tahu nama saya? Tapi itu ya, kalau misalnya kenal ya, apa dong ya? Nah, oke. Saya di sini guru BK TKJ, ya, baik kelas 1 TKJ, kelas 2 TKJ, kelas 3 TKJ. Kalau kalian Pak Rudi ya? Nah, terus kemudian saya alamatnya, ada yang tahu Desa Galuh, Bojongsari? Tahu. Nah, Bojongsari tahu, tapi Desa Galuh? Tahu. Nah,
kembali ke topik ini. Saya ingin tanya kepada kalian, selama berapa 4 bulan ya? Juli, Agustus, September, itu tahun 1 ya. Setelah proses 4 bulan, gimana kesannya di sini? Asik, Asik. senang, terus apa lagi? Ramah-ramah, jadinya. Ramah. Terus apa lagi? Misalnya apa? Ruangnya sangat enak, ber-AC. Semuanya alami asik ya. Terus jadi nggak ada hal yang rasa negatif di kesan-kesan kalian. Nah, tentunya ke depan harus manfaatkan waktu dan kondisi yang baik ini ya untuk fokus pada apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amanahkan kepada orang tua, yaitu menuntut ilmu. Yakinlah bahwa sekarang prihatin akan menuai kesuksesan. Paham ya? Nah, ibarat orang jamu sekarang baik, lakse, itu hukumnya pasti akan datang. Tapi ya baru usaha dan doa itu udah kunci dari kehidupan. Nah, terus kemudian, kembali ke topik saya ini, yaitu saya ingin jelaskan tentang pengelolaan emosi. Aku kemarin habis pintar ya, selama 4 hari belajar hari ini. Saya ada tugas yaitu yang menyampaikan ke ada materi 7 ya yang harus disampaikan. Tapi secara acak saya ambil yang nomor 2. Nomor 1 juga di kelas yang lain. Nah, sekarang nomor 2, yaitu nanti praktekkan ya dengan perasaan kalian sendiri-sendiri ya, mengenali emosi. Kalian tentunya sudah pegang sendiri-sendiri ya kertas ini. Ya. Nah, ini kertas putih ada nodanya tidak? Tidak. Tidak ya, putih ya. Nah, kemudian coba kalian dirasa dari ujung ke ujung, kemudian diraba apakah ada kita ada yang menonjol atau apa? Ini ibaratkan yaitu hati ya. Nah, hati. Dikala kau mencoret ke kertasnya teman, nah, dikala kau mencoret kertasnya teman, coretan ini misalnya pakai pensil ya. Dari putih itu kelihatan hitam ya. Dari putih itu kan kelihatan hitam. Nah, kemudian ya kalau garisannya itu dalam, misalnya kalau mengatai kata yang tidak bagus dalam, di sini mengibaratkan coretan ini juga dalam. Paham ya? Juga berdalam. Yang aku paham ya? Nah, dan kemudian ya, kalau ingin menyembuhkan, nah caranya apa? Ya hapusnya ya tidak langsung hilang tapi perlahan-lahan. Caranya apa? Hubungan diperbaiki. Nah, coba
ilustrasikan ya. Misalnya kamu punya teman ya. Nah, teman kok bola-bali jahilin. Misalnya di suatu kelas teman itu ya hampir setiap hari tidak bawa pulpen. Pulpen itu kan sangat dibutuhkan ya untuk ya merekam apa yang didapat di buku ditulis, karena keterbatasan pikiran kita dan ditulis dan suatu saat dilihat dan suatu saat juga nanti ujikan di pemateri. Tapi anak itu ya tidak bawa pulpen. Nah, setiap kali ada pelajaran pinjam pulpen, padahal kita punya pulpennya satu, jadi gantian buku meja. Nah, awalnya masih ringan ya. Nah, misalnya hari keduanya enggak bawa lagi, apa yang kamu rasa? Buku ketiganya enggak bawa lagi. Ibarat kamu pegang kertas ini ya, ilustrasikan. Nah, hari pertama tidak bawa, hari kedua tidak bawa, tambah enggak enaknya lagi, hari ke-3, 4 bawa. Nah, diilustrasikan dengan apa kertas ini. Makin kamu jengkel, makin kamu menggegem ya, ya. Makin kamu emosi, makin kamu menjauh dari teman. Rasanya seperti itu enggak? Nah, enggak apa-apa, ini enggak pengaruh nilai rapot ya, saya disuruh begini ya, hanya untuk apa, memancing emosi kalian ya. Nah, lanjut. Apa hari ke-5, hari ke-6 tidak membawa apa lagi? Nah, kamu rasa emosi tidak? Nah, emosi. Kalau emosi silakan dirembat. Kalau nggak emosi berarti itu. Dia halus terus saja. Nah, paham ya? Nah, saya sampaikan lagi ya, kertas ini enggak semuanya masuk. Jadi kalau kita tidak ya menggambarkan ini wis jajane jaluk wis bukan ratu enggak apa-apa, enggak kayak rusuk, enggak kayak disik. Wis pokoknya hal yang lain dalam menyampaikan pergaulan titik. Nah, ilustrasikan kertas ini ya. Dan kemudian ya, kamu letakkan di meja. Yang masih halus ya silakan saja, yang apa sudah digambar ya saya Pak Guru ingin mengatakan yang masih halus angkat tangan, diangkat ke atasnya masih halus, yang masih halus. Kalau sudah diremut, jangan saja. Ini enggak pengaruh apa-apa ya, hanya untuk menambah materi kalian. Yang masih halus, nah, jadi enggak apa-apa, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15. Oke. 15. Kemudian yang sudah dikuras, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ya dengan jumlah baik yang punya hampir seimbang ya. Tadi apa 15 sama 16. Maksudnya apa? Yang tidak menguas ya, ini hatinya lebih luas. Paham ya? Gak usah nata-natain oh pembenci kok gak usah. Ini hanya ilustrasi. Yang masih apa namanya ini, yang masih halus ya. Nah, ini lebih bisa mengontrol emosi. Dan yang lebih luas ini ya belum bisa kontrol emosi. Ya karena bisa jadi faktor latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Nah, ya kalau bahas latar belakang nanti panjang. Ya. Nah, misalnya apa? Ya memang di latar belakang harus cepat selesai, harus banyak konflik, banyak apa, nah kemudian ke bawah di misalnya si A atau misalnya si B apa dengan memperlakukan sikatan yang masih halus, ya memang di latar belakang ya si B ya terbiasa menahan emosi, menahan sabar. Sampai sini ada yang bertanya? Gimana tuh Mbak? Walaupun sedikit ilmu tapi mengena. Ya, nah begini. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, misalnya kamu ya menguas ya kertas ya dulu. Apa yang kamu lakukan pada teman tadi yang lulus ya? Apa yang kamu lakukan pada teman yang padahal kamu mendidik ya? Ilustrasikan ini sih karena sana kan artinya kesel banget ya. Ibarat saya mau buktikan apa emosi dia, bos ini kok jadi kayak gini apa yang kamu mau? Menjauh sehingga demi menjauh demi sedikit ya, sambil menunggu ketenangan hati. Nah, tapi tidak boleh memusuhi ya. Nah, tetap dianggap teman baik. Nah, terus kemudian apa yang ini yang masih bening, yang masih apa bagus ya. Nah, apa yang kamu lakukan kepada teman yang nanti di apa berulang kali buat rusuh. Kamu punya kekuatan, punya keberanian ngomong ya teman-teman ya, harus berani cikal bakal diri kalian pemberani ya. Nah, keluar dari apa masalah kamu berani ngomong. Kenapa sih kamu enggak dari ternyata di rumah rupanya gantian sama adik. Nah, apa untuk label kan belum bisa karena lagi jaga ruang kolom. Nah, kamu berani menyampaikan begitu. Nah,
biar apa yang kamu di dalam hati bisa puas. Kalau puas kan kok, ya paham ya? Nah, jadi begini. Itu gambaran ilustrasi kertas gambarannya. Karena ada pertanyaan. Ada lagi, misalnya ini kan putih, anggap aja ini yang mau pegang kertas yang bagus, dan tiba-tiba dicoret, dilukai. Jangan kalian fokus pada coretan hitam itu, tapi fokus pada yang semua ruangan itu. Ya. Jadi lama-lama akan hilang di coretan hitam. Ya, nah, ya, kalau misalnya berbicara sama teman, ya kalian tidak langsung menjustis, ya kamu selalu salah terus sih, ya, tanpa diketahui latar belakang apa yang terjadi ya sebelum itu. Misalnya anak terlambat terus, ya kamu belum tanya kenapa terlambat terus, nah, padahal memang tidak punya karena harus nunggu angkot yang tidak menentu. Kan angkot kan kalau pagi paling tidak 30 menit sekali, 15 menit sekali ada. Kan nggak tahu ke depan berapa. Kadang lancar, kadang tidak. Nah, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk saat ini? Jam berapa? 11.20. Sekarang jam 11.05. Mana ada pertanyaan? Tidak. Demikian juga sama dulu ya. Kesan yang pertama, kamu harus senang. Ya, ini saya biasanya. Walaupun kadang kamu menghadapi pelajaran yang sulit, anggap aja matematika, anggap aja bahasa Inggris, atau mungkin yang berkaitan hitung-hitungan yang kamu kadang tidak suka. Yang pertama yaitu harus kamu senang dulu. Ya, kamu senang dulu sama guru. Nanti lama-lama tidak sadari kamu masukin. Memang butuh waktu lama, ya, butuh waktu lama. Kesabaran, ya, tidak instan. Ya. Nah, kemudian ada usaha. Nah, ya, saya mohon ya kalian untuk ada target yang harus kamu dapat per hari, ya, mapel, kemudian per hari, per minggu, per bulan kamu harus dapat apa di materi, tidak asal hanya rutinitas berangkat. Kalian rugi, ya, rugi. Nah, pertama, ya, waktu, biaya, ya, rugi umur. Nah, mungkin kalian masih muda, ya. Kalau saya kelas ke belakang, harusnya saya lebih disiplin lagi, lebih belajar lagi. Berat cita-cita hilangan jadinya di bintang. Nah, bintang nanti jadinya di pesawat. Tapi masih di atas. Apa artinya? Kamu harus punya pandangan ke depan, ya, yang fokus pada bahwa saya bisa jadi guru. Jadi tahapannya kuliah dulu, baru ada
jalan untuk jadi guru atau mungkin jadi informan TNI Polri. Nah, sekarang lagi banyak dibutuhkan. Nah, ataupun jadi pengusaha. Ya, pengusaha itu pun harus mengerti strategi apa, ya apa barang dagangnya apa, ya, ataupun jadi karyawan, ya karyawan. Nah, setiap tahun baik sekolah maupun kampus sudah banyak, namun kompetisinya sangat kompetitif, ya. Nah, kampus sudah dengan calon pekerja. Kamu juga sudah kelas 3, ya, ada yang langsung calon pekerja, sangat kompetitif, ya. Hal yang pengetahuan di kalian yaitu kejuruan. Mungkin di sekolah lain, sekolah yang lain, ya. Nah, bukan kejuruan, mungkin masih umum. Nah, kamu positifnya di kejuruan bisa kejuruan perbankan, ya. Nah, kejuruan perbankan bisa langsung operasional bank yang orang lain tidak bisa. Nah, dimaksimalkan. Ya, sekarang banyak bank baik yang universal maupun yang kecil. Nah, itu kesempatan kalian. Dan tidak secara sempit di situ, Pak. Di perusahaan lain juga ada manajemen kantor. Kamu pas yaitu orang komputer atau mungkin bisa dihitung-hitungan berkredit. Nah, itu keuntungan kalian. Jadi bisa kalian langsung berkompetisi dengan kejuruan langsung. Beda dengan kalau ilmu pengetahuan, misalnya di SMA itu usahakan di mungkin syarat harus kuliah. Ya, paham yang saya sampaikan? Seperti itu, ya. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang begini, kesimpulannya dari pemaparan tadi, ya, yang sudah jelas silakan dipraktekkan, yang belum jelas bisa kalian tanya ke saya lagi untuk pendalaman materi, ya. Pak, saya ini kemarin nggak puas dengan penyampaian Bapak, ya bisa saya. Gak apa-apa, saya juga butuh kalian, ya. Nah, dari Pak Guru siapa kan membimbing atau mengarahkan, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, materi sudah sampaikan, praktek sudah saya sampaikan, dan peluang bertanya saya sampaikan, dan mudah-mudahan ke depan apa yang saya sampaikan bermanfaat di kalian. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, sebagai penutup, ya, apabila saya menyampaikan hal tersebut dengan salah kata, baik sengaja atau tidak, saya mohon maaf, ya, sebesar-besarnya, ya. Oke, setelah ini kalian berdoa dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw
ya.